kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Alhamdulillah seperti biasa pagi hari ini jamaah, saya sudah bersama guru-guru kita yang tercinta. Dan alhamdulillah kita siap untuk belajar pagi hari ini. Kita akan bahas lagi mengenai sholat. Karena sholat penting sekali ya. Kadang dalam sholat juga tuh masih ada juga nih hal yang bahkan jadi perdebatan. Wah, kenapa harus didebat? Contohnya apa? Misalnya nih, sholat itu harus dibaca niatnya itu dibaca atau enggak usah. Keluar kedengaran suaranya apa enggak usah. Terus kalau misalnya dibaca, kapan bacanya? Atau misalnya kalau lagi sholat nih, waktunya mepet, itu harus gimana ya? Penting kan? Makanya kita bahas pagi hari ini. Temanya adalah niat dan waktu sholat yang sering bikin debat. Waduh, apa aja tuh? Solusinya seperti apa? Langsung aja nih, ada pertanyaan yang untuk mengawali semuanya, kita mulai dari niat dulu. Karena sholat kan awalnya niat dulu ya Ustadz Syam ya. Aku harus nanya sama Ustadz Syam. Siap. Kalau misalnya niat sholat nih masih ada yang bingung nih. Dikeluarkan suaranya apa enggak, dalam hati aja apa enggak, diucapin apa enggak. Terus kalau misalnya mau sholat tuh niatnya tuh sebelum takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram. Atau bahkan jangan-jangan ada yang enggak niat sama sekali nih Ustadz Syam. Harus bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustazah Nada, Mas Soni, serta seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين 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 يا رب العالمين. Apakah setiap salat niat itu harus diucapkan atau cukup di dalam hati saja? Lalu kapankah sebaiknya kita membaca niat salat? Kalau disebutkan membaca, maka membaca itu sebelum takbiratul ihram. Tapi kalau disebutkan berniat, maka niat itu adanya di hati, bukan di lafal. Maka subhanallah, ada 4 madhab yang kita akui atau dunia akui. Yakni ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah atau kalangan Hanafiyah. Nah yang pertama dari Syafi'iyah, kalangan Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah walaupun tidak semuanya, namun jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya sunnah untuk melafalkan niat sebelum takbiratul ihram. Sunnah untuk melafalkan niat sebelum takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia banyak dari kalangan NU misalnya atau dari jamaah yang udah tua misalnya gitu ya. Karena memang kenceng Syafi'inya, maka mereka melafalkan niat. Sholli fardhu zuhri 4 rakaatin misalnya gitu kan, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya begitu Sasa. Oh berarti Ustadz Syafi'i banget gitu. Tunggu, itu maksudnya. Itu. Jamaah-jamaah kita ya, ulama-ulama kita yang sepuh, dan itu ada dalilnya dari Imam Syafi'i. Nah, apakah Rasulullah pernah melakukan hal ini? Rasulullah melakukannya ketika mau berhaji, mau berumrah. Maka Rasulullah melafalkan niatnya, labbaika umratan wa hajjan, labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma umratan. Maka dari sini diambil bahwa oh ternyata niat itu bisa dilafalkan, namun hukumnya adalah sunnah. Untuk apa dilafalkan? Membantu hati ketika nanti takbiratul ihram menghadirkan niat di dalam hatinya. Karena kita harus sepakat bahwa niat itu di dalam hati. Pas kapan? Pas takbiratul ihram. Contoh Soni, takbir. Allahu Akbar. Ulang. Allah. Sholli fardhu. Ya. Allahu Akbar. Nah, gitu kalau pakai bahasa Arab Ya. gitu. Panjangin Allah ya. Allah. Saya niat sholat maghrib Allah. Allahu Akbar. Nah, Oh sambil gitu ya? Sambil gitu dalam hati. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmum lillahi ta'ala. Gitu aja. Masya Allah. Kenapa orang pakai bahasa Arab? Usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i, usalli fardal subhi. Karena menurut penelitian, kalau menggunakan bahasa Arab dalam hati itu lebih cepat durasinya dibandingkan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mengingat niat dalam bahasa Arab itu lebih cepat dibandingkan niat bahasa Indonesia. Walaupun kalau niatnya pakai bahasa Indonesia, it's okay, tidak apa-apa. Nah kita Syafi'iyah disunnahkan yang namanya melafalkan sebelum takbiratul ihram. Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah, ya dua. Syafi'iyah dan Hanabilah melafalkan sebelum yang namanya takbiratul ihram. Adapun daripada Imam Malik mengatakan bahwa tidak disyariatkan melafalkan sebelum sholat. Jadi tidak ada usolli sebelum takbiratul ihram. Namun disunnahkan bagi orang yang merasa was-was dalam dirinya.
Ya, jadi kalau tidak ada was-was tidak disunnahkan. Tapi kalau kayak ragu-ragu deh, ntar aku lupa kalau misalnya takbiratul ihram lupa niat. Ya. Kalau ragu-ragu seperti itu, maka melafalkan itu disunnahkan bagi madhab Malikiyah. Adapun yang terakhir Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah mengatakan melafalkan sebelum takbiratul ihram itu termasuk bid'ah. Tapi ada namunnya lagi. Namun jikalau bagi orang-orang yang was-was takut lupa berniat ketika takbiratul ihram, maka itu adalah istihsan atau bid'ah, namun itu baik untuk dilakukan daripada lupa niat. Karena niat itu adalah termasuk daripada rukunnya. Kalau enggak ada niatnya maka dia tidak sah daripada sholatnya. Untuk apa sih niat itu? Untuk membedakan antara ibadah dan adat. Contoh misalnya ada orang masuk masjid, ada dua di situ. Kalau dia berniat maka dia termasuk iktikaf. Kalau dia tidak berniat, maka dia termasuk tidur siang aja di masjid. Iya. Berarti memang Niat semua itu ngaruh. Itu tergantung mazhabnya berarti ya Ustaz ya? Tergantung. Dan mazhabnya. kita mayoritas di Indonesia memakai Imam Syafi'i. Dan alangkah lebih baiknya kalau sholat, jangan sampai nggak sholat. Jadi Alangkah lebih baik, harus. harus. Maksudnya gini, Ya. orang memperkarakan niatnya tapi ternyata dia nggak sholat gitu Oh, kan. subhanallah.